Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emily Ananda Thoib dengan NPM G1A22042. Pada perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan tentang menggambarkan keberagaman manusia dan peradaban. Untuk muatan materinya, di sini ada keberagaman, pengertian keberagaman, faktor terjadinya keberagaman, dan unsur apa saja yang termuat dalam keberagaman. Untuk materi pertama ada pengertian keberagaman. Sebelumnya, suatu keberagaman yang hidup pada kehidupan bermasyarakat ini harus diimbangi dengan adanya kesederajatan. Hal tersebut karena kesederajatan ini memiliki arti sebagai suatu kondisi, terutama di dalam kehidupan keberagaman. Setiap manusia tetap memiliki suatu kedudukan yang sama pada satu tingkatan hierarki sosial. Istilah keberagaman ini berasal dari kata dasar ragam, yang mana dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti macam, jenis, warna, corak, dan tingkah laku. Maksud di sini adalah ragam ini berarti sesuatu yang memiliki jenis, warna, atau corak yang berbeda-beda dan hidup bersama di suatu kehidupan nyata. Apabila mengikuti konteks masyarakat, maka keberagaman ini menunjuk pada suatu kondisi dalam kehidupan bermasyarakat di mana setiap individunya memiliki perbedaan di berbagai bidang, mulai dari gender, suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, bahasa, hingga pemikiran. Contoh dalam keberagaman ini, misalkan di dalam suatu kelas terdapat anak dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Terus untuk contoh kedua, misalkan di suatu rapat pertemuan RT, terdapat kepala keluarga sebagai perwakilan keluarganya yang memiliki latar belakang atau suku yang berbeda-beda. Misalkan ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak. Dan untuk contoh ketiganya, misalkan di dalam suatu organisasi. Di suatu organisasi, pasti terdapat anggota yang masing-masing memiliki pola pemikiran berbeda-beda, yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan lingkungan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada unsur dalam keberagaman. Yang pertama ada ras dan suku bangsa. Ras dan suku bangsa turut menjadi unsur dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Hal tersebut karena setiap individu yang tinggal di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masing-masing adalah bagian ras dan suku bangsa yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis mereka, mulai dari rambut, warna kulit, ukuran tubuh, ukuran mata, dan tinggi badan. Tidak jarang pula individu-individu yang merupakan bagian dari suku bangsa sama terdapat memiliki ciri biologis berbeda. Hal tersebut juga dapat dinamakan sebagai keberagaman. Secara umum, ras manusia di seluruh muka bumi ini ada 5, yaitu Negroid, Mongoloid, Kaukasoid, Australoid, dan Khoisan. Apa sih Negroid itu? Negroid yakni ras manusia yang memiliki ciri kulit hitam dan rambut kering. Untuk ras Mongoloid memiliki ciri kulit kuning langsat dengan rambut kaku dan mata sipit. Untuk ras Kaukasoid yaitu ras yang memiliki ciri kulit putih dengan mata biru dan rambut pirang. Untuk ras Australoid yaitu ras yang memiliki ciri kulit hitam atau sawo matang. Dan untuk ras Khoisan yaitu ras yang memiliki ras ini banyak yang memiliki rata-rata berasal dari Afrika Selatan.
Namun, apabila membahas mengenai keberagaman masyarakat di Indonesia, setidaknya terdapat 4 kelompok ras yang menjadi identitas pada masing-masing individu, yaitu ada ras Malayan Mongoloid. Ras ini kebanyakan berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu untuk ras Melanosoid, ras ini kebanyakan berada di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Untuk ras Asiatik Mongoloid, ras ini merupakan warga negara asing berasal dari Tionghoa, Korea, Jepang, dan tinggal di penjuru wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada ras Kaukasoid. Ras ini merupakan warga negara asing berasal dari India, Australia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan tinggal di penjuru wilayah Indonesia. Dan untuk unsur yang kedua, kita ada agama dan kepercayaan. Untuk di Indonesia sendiri, sejatinya kita terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yakni ada agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tidak hanya itu saja, bahkan di dalam suatu agama juga akan terdapat perbedaan cara beribadahnya. Meskipun demikian, keberagaman tersebut tidak boleh menodai kesatuan bangsa Indonesia. Unsur yang ketiga atau unsur yang terakhir, di sini ada tata krama. Tata krama ini berkaitan dengan norma yang diterapkan di suatu daerah. Tak jarang jika di suatu wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki tata krama dan norma yang berbeda-beda. Tata krama biasanya sejalan dengan perilaku sopan santun yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dari suku bangsa apapun itu. Sebab tata krama adalah identitas asli bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Kita memasuki materi ketiga, yaitu faktor terjadinya keberagaman. Di sini ada faktor letak geografis, ada faktor perbedaan kondisi alam, dan faktor pengaruh kebudayaan asing. Untuk faktor letak geografis sendiri, letak geografis ini berkaitan dengan kondisi negara kepulauan yang berjumlah sekitar 17.000 dan setiap pulaunya memiliki suku bangsa berbeda-beda. Tersebut juga menjadikan Indonesia memiliki letak yang strategis, sehingga tak jarang pula dijadikan warga negara asing untuk memohon naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Melihat keberagaman letak geografis di Indonesia, pasti akan beragam pula kondisi alamnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam ini berkaitan dengan perbedaan musim antar daerah dan perbedaan kondisi alam yang berupa pantai serta pegunungan. Dari hal tersebut, maka kebutuhan masyarakat, mata pencaharian, dan hasil sumber daya alam juga akan turut beragam. Misalnya pada kondisi alam di sekitar Pulau Lampung. Di Lampung kan kebanyakan itu laut ya kondisi alamnya. Maka mata pencahariannya juga akan berbeda dari yang lain. Misalkan di suatu kondisi alam yang dominannya laut, maka mata pencahariannya bisa juga menjadi nelayan. Sedangkan untuk yang kondisi alamnya kebanyakan pegunungan, maka akan berbeda pula mata pencahariannya. Misalkan di dalam kondisi alam pergunungan, terdapat banyak para petani, para penanam perkebunan, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama pada era digital, seperti saat ini, turut menjadi faktor penyebab dari keberagaman masyarakat. Biasanya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia ini memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga masyarakat harus pandai untuk memilahnya.
Tak jarang pula akan terjadi proses akulturasi atau percampuran antar unsur budaya asing dengan budaya Indonesia. Contohnya itu pada seni sastra yang banyak terinspirasi oleh sastra Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari Indonesia. Kalau Ramayana dan Mahabharata itu dominannya kebudayaan Hindu ya. Apalagi masyarakat pada zaman sekarang sudah sangat menerima terhadap perubahan yang ada, yang mana mencakup pada segala bidang kehidupan. Sehingga akulturasi hingga mencapai hasil yang beragam juga turut menjadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Materi yang keempat yaitu tentang implementasi keberagaman di Indonesia. Di sini ada 3 implementasi, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan kerja. Kita akan membahas pada lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kalian sadar tidak bahwa di dalam keluarga, terutama dalam keluarga besar itu, sering terdapat keberagaman yang mencolok. Atau ini aja deh, momen yang paling tepat untuk berkumpul bersama keluarga besar, baik di pihak ayah maupun di pihak ibu, adalah ketika merayakan hari besar. Misalnya pada saat Idul Fitri, yang otomatis semua keluarga pasti akan berkumpul. Nah, pada saat perayaan itu, cobalah kalian perhatikan saudara-saudara kalian. Apakah ada yang berbeda dari keluarga kalian? Atau bahkan di dalam keluarga itu justru terlihat keberagaman yang mencolok? Misalkan ayah saya berasal dari suku Dayak dan ibu saya berasal dari suku Jawa. Dengan itu, maka terjadi adanya keberagaman di dalam lingkungan keluarga. Dan untuk implementasi kedua yaitu lingkungan sekolah. Hampir sama dengan lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah juga pasti mempunyai keberagaman suku bangsa yang ada di dalamnya. Misalkan, coba kalian perhatikan di kelas kalian, apakah semuanya adalah berasal dari suku Jawa? Pasti terdapat beberapa suku lain, misalkan suku Sunda atau suku Aceh. Nah, keberagaman itu wajar ditemui oleh sebab orang tua atau keluarga teman-teman kita tersebut mungkin saja melakukan perpindahan penduduk atau migrasi dari tempat asalnya. Perlu diketahui bahwa perpindahan penduduk itu juga menjadi faktor penyebab mengapa di suatu daerah dapat memiliki beragam suku bangsa. Dan implementasi yang ketiga yaitu di lingkungan kerja. Hampir sama dengan lingkungan sekolah, adanya perpindahan penduduk atau migrasi menjadikan suatu perusahaan atau tempat kerja akan diisi oleh beragam suku bangsa. Tak jarang pula orang-orang dari wilayah lain dengan beragam suku bangsa itu memilih untuk merantau ke suatu tempat tertentu untuk memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, suatu tempat tertentu tersebut akan disebut sebagai daerah yang heterogen. Contohnya adalah wilayah Jakarta yang biasa dijadikan tujuan kita, para perantau, untuk orang-orang yang kebetulan tinggal di luar Jakarta. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi keberagaman dan peradaban. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.